Saya melihat ya, langkah Polri dalam pengusutan kasus ini, kita melihat dari proses yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap tersangka Peggy Setiawan alias Peron. Ya, kita lihat langsung pada ujungnya ya. Polisi, kesimpulan saya, telah berusaha untuk memeriksa kasus ini secara transparan ya, kemudian berusaha memenuhi hak-hak daripada Peggy Peron, dan juga polisi mendalami setiap informasi yang didapat, baik informasi yang bisa menjerat Peggy alias Peron maupun informasi yang disampaikan oleh pengacara Peggy alias Peron untuk membela diri. Artinya asas mendengar semua keterangan ya untuk memberikan keadilan bagi Peggy dan Peron itu berusaha dihadirkan ya. Misalnya ini ya, polisi memeriksa semua saksi-saksi yang dikualifikasi sebagai saksi yang meringankan bagi Peggy. Saksi-saksi ini kan mau menjelaskan bahwa pada saat kejadian perkara Peggy tidak ada di Cirebon, tetapi ada di tempat lain. Yang dimaksud di sini adalah di Bandung. Termasuk di dalam hal ini adalah polisi mendalami medsos daripada Peggy alias Peron, ya. Yeah. Medsos dari Peggy alias Peron ini ditelusuri dari tahun 2022 ya. Ditelusuri dari tahun 2015 ya, ditelusuri itu ya sampai 2016. Apa yang sebetulnya sedang mau diungkap oleh polisi? Polisi sedang mendeteksi, pertama, Peggy alias Peron ini apakah menggunakan medsos ya, karena penting sekali untuk mengetahui kebiasaan dari si tersangka ya, menggunakan medsos dan berkomunikasi dengan siapa saja, membahas masalah apa saja, misalnya ya dalam kaitan kasus matinya Vina dan Eki ya, Vina dan Eki, apakah dalam medsos tersebut Peggy membahas ya, dan apa bahasannya. Kalau dia tidak membahas sama sekali, artinya memang Peggy tidak punya interest atau tidak punya kepentingan dalam kasus tersebut ya, atau memang dia tidak tahu ya apakah ada dia membahas ya di dalam medsosnya. Kemudian yang kedua, ketika dia bermain medsos, posisi Peggy saat itu ada di mana? Kan dikatakan dia tidak ada di Cirebon ya pada tanggal 27 Agustus. Ini mau diketahui oleh polisi. Ya. Yang paling penting adalah bahwa yang harus diupayakan oleh pihak pembela Peggy harus menghadirkan bukti alibi. Bukti alibi ini adalah bukti yang menyatakan pada saat peristiwa ditemukannya mayat Eki, jenazah Eki dan korban Vina 27 Agustus malam hari oleh saudara Suroto, atau sebelum tanggal 27 Agustus malam hari Peggy tidak ada di lokasi Cirebon ya. Kalau itu bisa dibuktikan cukup kuat dengan saksi alibi, ini kemungkinan Peggy kan bisa membela dirinya. Nah, ini polisi dalami, ya, tetap didalami. Jadi artinya kita harus memberikan
menghormati kewenangan polisi di dalam melakukan penyelidikan ini. Tapi karena polisi sudah menangkap Peggy dan alias Peron, ya, dan sudah menahan, ini polisi juga sedang mencari alat bukti yang bisa menjerat Peggy dari keterangan-keterangan saksi-saksi. Tapi ternyata keterangan saksi kan mulai luntur, ya. Mulai luntur nih, saksi Liga Akbar, saksi apa lagi? AF, ya. Iya. Ya. Kemudian saksi siapa lagi yang mengetahui? Saksi Pak RT segala macam, itu anaknya Pak RT, ya. Ini mulai meragukan keberadaan Peggy di lokasi. Tetapi polisi karena sudah menahan, dia harus mencari alat bukti yang bisa menjerat Peggy. Yang saya harapkan di dalam upaya pencarian alat bukti ini, pendekatannya yang digunakan adalah scientific crime investigation. Kalau dikatakan Peggy sebagai pelaku utama, dia melakukan apa? Ya, ini harus didapatkan dari keterangan saksi. Sekarang saksi-saksi yang ditahan itu kan yang dengan status terpidana seumur hidup kan itu mencabut keterangannya, ya. Iya. Jadi harus membuktikan keberadaan Peggy. Kalau tidak bisa dibuktikan keberadaan Peggy dan peran Peggy pada 27 Agustus saat ditemukan korban Eki dan juga Vina yang mengalami luka-luka, ini bisa kemungkinan Peggy akan lepas, ya. Iya. Kalau prediksi saya dia akan lepas setelah 120 hari. Karena apa? Kalau pembuktian penyidik lemah, jaksa tidak menerima berkas perkara tersebut dalam waktu 120 hari, maka Peggy harus dilepaskan demi hukum. Yang kedua, pendekatan scientific crime investigation lagi adalah apakah ini masih bisa dilakukan pengujian laboratorium, yaitu soal dugaan adanya sperma. Ya. Nah, ini sperma siapa ini? Ya, itu harus dicari, dirunut dari proses pembuatan visum et repertum. Ada 4 visum et repertum yang dibuat, ya, di dalam kasus ini. 2 untuk Vina, 2 untuk Eki, ya. Iya. Yaitu 1 visum et repertum sebelum dimakamkan. Jadi pada saat dibawa ke rumah sakit, untuk Eki adalah visum terhadap jenazah, ya. Di sana tidak ada luka-luka senjata gitu. Untuk Vina, visum et repertum sebagai sebagai pasien, ya, karena dikatakan sebagai pasien. Kemudian meninggal tanggal 28. Nah, harus dicek pada visum ini apakah ditemukan sperma. Apakah spesimennya, sperma itu disimpan, ya. Disimpan kemudian dilakukan pemeriksaan tes DNA, ya. Kemudian ada satu ciri dalam kasus ruda paksa yang mengakibatkan korban kemudian mengalami kekerasan dan bahkan meninggal. Korban pasti melawan. Kalau dia wanita, korban akan melawan dengan menggunakan cakarannya, mencakar, ya. Kalau mencakar kepada pelaku, ya, dia mencakar kepada pelaku, akan ada sisa-sisa kulit pada kuku kalau dia sempat mencakar. Nah, ini apakah diperiksa, ya? Pada kasus-kasus kekerasan pada perempuan, maka salah satu yang diperiksa adalah apakah ada barang bukti yang tertinggal pada kuku korban, ya, yaitu kulit atau jaringan tubuh, ya, jaringan permukaan daripada kulit, lapisan epitel, ya, yang bisa diuji secara laboratorium. Nah, ini penting nih. Apakah itu dilakukan? Pendekatan saintifik seperti itu, ya. Apalagi, apakah juga ada bercak darah, ya? Apakah ada bercak darah
lain yang ditemukan selain sperma, selain kulit ari pada kuku, ya, atau apa lagi? Ini sangat penting. Oleh karena itu olah TKP menjadi penting, pemeriksaan terhadap jenazah penting, ya, untuk mengetahui. Dan yang juga apakah pada saat itu kan Vina masih hidup, ya? Apakah ada pemeriksaan atau sempat dimintai Vina sempat menyampaikan sesuatu atau dalam keadaan koma? Ini penting, ya, pemeriksaan ini. Nah, ini kita berangkat dari kasusnya Peggy nih, ya, kasusnya Peggy nih, bukan kasus yang sudah divonis, begitu. Kan sudah sangat ramai, ya, menjadi pembahasan bahwa ditangkapnya 8 orang termasuk Saka Tatal, ya, dan 7 orang yang sudah divonis seumur hidup itu, mereka adalah menyatakan sebagai korban salah tangkap, ya. Kalau seperti ini ceritanya, maka Propam akan melakukan audit investigatif terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terhadap 8 orang yang ditangkap, mulai dari mereka ditangkap, ya, apakah ada alat bukti awal, ya, ditangkap itu kan harus ditetapkan dulu sebagai tersangka. Apakah ada alat bukti awal, minimal 2 alat bukti, ya. Kemudian kedua, apakah dibuatkan surat perintah penangkapan, ya. Surat perintah penangkapan itu atas dasar apa, ya? Kalau dia tidak tertangkap tangan, ya, maka dia harus melalui satu laporan tindak pidana tipe A atau tipe B, ya. Dalam kasus ini tipe B, yaitu bahwa Ibtu Rudiana sebagai ayah korban melaporkan adanya korban anaknya akibat kasus kematian, ya. Tetapi itu kan tanggal 31 Agustus, mereka sudah ditangkap para tersangka tanggal 31 Agustus. Ini ada dugaan kuat kesalahan prosedur atau tindakan unprofesional yang dilakukan oleh penyidik, ya. Apakah penyidik di dalam melakukan ini telah sesuai prosedur? Apakah penyidik di dalam melakukan penangkapan dan pemeriksaan ini diintervensi oleh Ibtu Rudiana, ya? Ketiga, apakah ketika ditangkap ada alat bukti yang cukup, ya? Keempat, bagaimana adanya pengakuan daripada para tersangka saat itu? Apakah ada penganiayaan, ya? Kelima, apakah ada surat perintah penahanan setelah lebih dari 24 jam? Keenam, apakah surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan sudah disampaikan pada keluarga tersangka, ya? Ketujuh, apakah ada pendampingan penasihat hukum saat itu pada saat ditangkap, ya? Jadi prosedur-prosedur ini akan diperiksa oleh Propam, ya. Kemudian bagaimana pengumpulan alat bukti? Apakah menggunakan scientific crime investigation? Misalnya tempat kejadian perkara dilakukan olah TKP, ya. Kemudian proses selanjutnya saksi-saksi, ya, juga akan ditanya tuh saksi-saksi apakah dipanggil menggunakan surat panggilan, ya, saksi-saksi dipanggil menggunakan surat panggilan atau dengan cara seperti apa. Nah, ini didalami, prosedur-prosedur ini akan diaudit oleh Propam, gitu. Kalau ditemukan adanya pelanggaran prosedur, ya, bisa saja para penyidik saat itu, ya, Kasat yang bertanggung jawab adalah Kasat Reskrim, bisa kena sanksi, ya, kalau prosedur administrasinya tidak dipenuhi. Ini bicara soal prosedur administrasi loh, ya, belum kepada soal benar salah, karena benar salahnya sudah diputus, dinyatakan terbukti. Mereka dihukum ada 8 tahun Saka Tatal dan yang lain seumur hidup. Ini itu beberapa menurut saya itu, ya. Mereka ini kan sudah
diperiksa ya. Kemungkinan kalau ini prediksi ya, namanya prediksi ini ya. Ya. Kalau saya lihat ada pelanggaran prosedur ya. Pelanggaran prosedur atau tindakan unprofessional conduct ya. Saya mendeteksi adanya pelanggaran prosedur ini dengan cara melihat kapan laporan polisi itu dibuat. Itu tanggal 31 Agustus. Oleh Ibtu Rudiana yang diperiksa sebagai saksi itu pukul 6.30 sore. Nah, pada 31 Agustus itu juga entah jam berapa ya. Semestinya adalah setelah Ibtu Rudiana diperiksa baru ditangkap. Tapi sebelum Ibtu Rudiana diperiksa mereka sudah ditangkap. Nah, aneh kan? Iya. Ya. Jadi begitu laporan dibuat, mereka sudah ditangkap. Nah, ini ada kesalahan prosedur. Kalau terjadi kesalahan prosedur yang disebut tindakan tidak profesional, maka semestinya ya para penyidik tersebut harus diperiksa oleh kode etik, oleh Komisi Kode Etik Kepolisian, oleh Propam dulu diperiksa, diajukan. Mantan Kapolda Jabar, kalau menurut saya tidak ya. Karena apa? Ketika kasus ini ditarik ke Polda Jabar ya, itu kan ditangani oleh Dirkrimum saja, Dirkrimum ya. Dan tidak ada waktu itu Dirkrimum dan Kasubdit paling ya. Kasubdit paling yang diperiksa adalah penyidik di Polres, penyidik di Polda Jabar. Sampai level paling tinggi direktur. Kalau Kapolda enggak mendelegasikan kewenangannya. Kecuali saat itu ya ada kegaduhan seperti saat ini. Kalau ada kegaduhan seperti saat ini dan Kapolda tidak memberikan supervisi ataupun arahan ataupun memberikan petunjuk kepada penyidik terkait adanya komplain-komplain, ya bisa saja Kapolda Jabar dimintai keterangan. Tapi waktu itu tidak ada ya bahkan kesannya masyarakat sudah percaya pelaku yang 8 orang ini adalah pelakunya ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada komplain tuh ya, masyarakat tidak komplain seperti sekarang nih ya. Makanya kalau sekarang kan perhatiannya besar. Begitu. Polisi itu tidak pecah konsentrasinya, justru fokus ini ya. Kalau wajib itu. Kalau membuka hotline itu artinya respon positif ya sebagai upaya untuk menampung segala informasi. Ya. Hotline ini dibuka pasti diantaranya adalah bahwa pemberi informasi akan diminta menyertakan identitas ya, nama, alamat ya, apa yang disampaikan ya. Artinya kalau ada pemberi informasi masuk ke hotline tersebut, itu adalah sebagai informasi yang resmi ya. Iya. Berbeda dengan informasi yang beredar di medsos, semuanya sudah banyak sekali distorsi ya atau penyesatan informasi ya, segala macam lah, bahwa itu ada Jenderal B dai lah, anaknya lah, perlindungan narkoba lah. Itu tidak boleh menjadikan pemeriksaan ini menjadi fokus pada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti tadi di medsos. Justru dengan membuka hotline, maka orang yang akan masuk kepada hotline kepolisian itu yang akan ditindaklanjuti sebagai informasi yang resmi. Karena pemberi informasi akan ditanya keterangannya, diambil keterangannya, identitasnya, jadi resmi. Yang beredar macam-macam segala macam di media sosial itu
itu justru bisa membiaskan hasil pemeriksaan. Makanya saya tidak pernah mau bicara soal namanya isu narkoba, ada bandar narkoba, isu di sini pelakunya anak jenderal. Saya tidak tertarik dengan informasi seperti itu. Yang paling penting adalah fokus, apakah Peggy ini benar pelaku apa bukan. Kalau bukan harus segera dilepaskan, kalau pelaku segera diproses, ya. Kemudian saksi-saksi harus diperiksa, tidak boleh di bawah tekanan, tidak boleh dipengaruhi. Ini concern IPW, ya. Makanya IPW tidak suka membahas isu. Banyak yang membahas isu ini itu semuanya kayak dukun menurut saya, ya. Iya. Gitu loh, ya. Oke. Tidak perlu, ya, menurut saya. Yang perlu adalah penyidik bekerja profesional dan adil, ya, seperti penyidik yang terakhir ini, ya. Penyidik yang terakhir ini adil, tidak boleh ada tekanan kepada Peggy alias Peron, ya. Itu tidak perlu tim khusus, ya, karena kasusnya ini tidak melibatkan satu struktur kekuasaan yang besar, ya. Ini tindak pidana biasa, tetapi menjadi ramai setelah diunggahlah film Vina setelah 7 hari dan menjadi ramai dengan segala macam isu yang belum jelas juntrungannya itu, ya. Jadi kerja saja Polda Jabar, Dirkrimum, ya, secara profesional dan adil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.